Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3081. Sampai dengan Bab 3100. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3081. Wajah Julian York tampak agak suram saat ini. Wajah Diego Yorkie tenggelam seperti air, dia menatap luka jerik, seolah ingin membunuhnya secara langsung. Wajah Judith Yorkie sangat jelek, dia tidak pernah membayangkan bahwa Julian York memiliki hubungan yang begitu dalam dan berat dengan orang-orang di negara kepulauan itu. Jadi, tahukah Julian York bahwa dalam proses naik tahta, dia mendapat dukungan kuat dari masyarakat negara pulau itu? Bahkan wanita tua Yorkie memandang Julian York dengan sedikit lebih rumit, dan sepertinya dia tidak lagi memiliki kegigihan dan dukungan pada awalnya. Saat suara luka jerik jatuh, seorang elit dari Istana Naga Perjudian Hong Kong masuk dengan beberapa nampan. Ada foto, kontrak, buku besar dan hal-hal lain di dalamnya, dan semua orang hampir bisa mengerti tanpa melihatnya. Ini jelas merupakan bukti substantif. Kalau tidak, dalam hal perilaku Harvey York, tidak mungkin hal-hal ini muncul. Mata Julian York tertuju pada hal-hal ini, dan tampaknya ada sedikit keraguan di matanya, tetapi keraguan itu segera berubah menjadi warna yang tegas. Harvey York menyipitkan mata padanya dan berkata dengan ringan, "Julian York, Tuan Muda York, ada yang ingin Anda jelaskan?" Tidak ada yang perlu dijelaskan. Julian York tidak marah atau irasional, tetapi seluruh orang itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tenang. Dia dengan tenang melirik riat Yorkie dan wanita tua Yorkie, dan berkata perlahan, "Saya akui bahwa saya telah berhubungan dekat dengan penduduk pulau. Saya telah bekerja sama dengan penduduk pulau dalam beberapa hal penting. Saya juga menerima penduduk pulau. Beri saya beberapa hadiah. Tapi, apakah ada masalah dengan ini? Hong Kong dan kota perjudian pada awalnya adalah kota metropolitan internasional. Perjudian Hong Kong kami Yaman didukung oleh negara H dan menghadapi dunia. Secara alami, kami harus berurusan dengan semua bagian dunia. Tanda seru petik 2. Terlebih lagi, kami negara H dan negara pulau selalu memiliki hubungan dengan strip air. Saya memiliki hubungan yang lebih baik dengan keluarga kerajaan negara pulau, yang akan membuat posisi perjudian Hong Kong kami Yaman di negara H lebih stabil. Ini semua kredit saya. Hanya saja saya, Julian York, adalah orang yang rendah hati, dan saya selalu enggan untuk mengambil apa yang disebut kredit. Tapi karena Anda, Harvey York, menggunakan sesuatu untuk menyerangku hari ini. Kalau begitu aku hanya bisa memberitahumu, Harvey York, aku berterima kasih kepada nenek moyangmu untuk generasi ke-18. Mendengar kata-kata Julian York, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas. Meskipun luka jerik menanggapi masalah ini dengan sangat serius. Serius, keunggulan Julian York adalah hasil manipulasi negara pulau di belakang layar, tetapi ketika dia tiba di Julian York, kata-katanya berubah, dan dia menjadi sedikit lebih kooperatif dengannya demi perjudian Hong Kong Yaman dan penduduk pulau. Dari sudut pandang ini, tampaknya Julian York tidak melakukan kesalahan. Harvey York tersenyum dan berkata, "Julian York, apa maksudmu? Anda ingin memberitahu dunia bahwa hubungan antara Anda dan orang-orang di negara pulau itu. Apakah kerja sama yang normal? Kamu tidak bersalah sama sekali, tidak sama sekali. Apakah kamu malu? Sebagai tuan muda Hong Kong yang berjudi Yaman, dia telah lama menjadi boneka rakyat negara kepulauan, dan dia masih di sini untuk berbicara. Tidakkah menurutmu itu memalukan? Memalukan." Julian York tersenyum main-main. "Kenapa aku harus merasa malu? Dua negara Siadao dipisahkan oleh garis air. Semua orang adalah negara yang kuat di timur jauh. Bukankah normal bagiku untuk memanfaatkan kekuatan negara pulau? Jangan lupa, kita adalah negara pulau. Persahabatan. Bahkan para pemimpin puncak negara H telah berkomunikasi dengan negara pulau selama beberapa dekade. Aku, Julian York, tidak membelot ke musuh dan mengkhianati negara, tetapi hanya bekerja sama. Ada apa?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3082, apakah Anda yakin Anda tidak menyerah kepada musuh dan mengkhianati negara Anda? Apa hubungan antara negara H dan negara pulau? Orang biasa tidak mengerti, dan Anda sebagai orang negara H tidak mengerti. Selama Perang Dunia Kedua, orang-orang pulau berada di negara kita H. Dosa-dosa besar yang dilakukan tidak pernah dilupakan oleh orang-orang di negara itu, juga sejarahnya tidak dilupakan. Julian York tertawa, menatap Harvey York dengan sinis. Ekspresi, "Harvey York, bisakah kamu berhenti menjadi begitu naif? Berapa usia sekarang, dan bagaimana dengan Perang Dunia Kedua? Berapa tahun yang lalu ini kalender kuning tua? Jangan bicara tentang kebenaran sejarah itu.
Bahkan jika sejarah itu benar, apakah itu benar? Pernahkah Anda mendengar pepatah lama? Lebih baik menghancurkan musuh daripada mengakhirinya. Setelah bertahun-tahun, sebagai negara etiket dan kekuatan di timur jauh, tidak bisakah kita memaafkan kesalahan tetangga? Kesalahan masa lalu. Bagaimanapun, semua orang tinggal di timur jauh, dan setiap orang memiliki setetes air. Mereka tidak bisa melihat ke atas dan melihat satu sama lain. Penduduk pulau telah banyak berinvestasi di negara hak kita selama bertahun-tahun, kan? Ada juga banyak kerjasama antara kedua belah pihak. Di bawah latar belakang ini, apa terjadi pada saya bekerja dengan penduduk pulau? Saya hanya mewakili citra kebangkitan damai kami di negara H, dan kami hanya berinteraksi dengan penduduk pulau. Kamu ada di langit, dan kurasa aku tidak apa-apa berinteraksi dengan penduduk pulau. Bahkan jika penduduk pulau memiliki pemikiran mereka sendiri. Tapi jangan lupa, siapa yang tidak punya pikiran sendiri? Selama pemikiran ini tidak menyentuh akar kepentingan besar musim panas kita, maka kerjasama dengan negara sahabat seperti kita jelas merupakan hal yang baik. Sepotong air, itu bukan hanya berbicara. Harvey York, jangan berpikir bahwa kamu bisa datang kepadaku untuk memberikan petunjuk setelah membaca buku sejarah selama beberapa tahun. Ketika Julian York mempelajari situasi internasional, Anda masih bermain lumpur. Mendengar tipu muslihat Julian York, Diego Yorki menarik napas dalam-dalam, lalu maju selangkah, menangkupkan tangannya ke empat arah, dan berkata, Nyonya Tua, Ketua Sekte, dan semuanya. Seperti yang Julian katakan, dia memang dengan penduduk pulau memiliki tingkat kontak dan komunikasi tertentu. Tetapi semua orang juga mengerti bahwa Hong Kong dan kota perjudian kami istimewa, dan dapat dikatakan sebagai titik transit skala besar untuk transaksi negara H dan luar negeri. Di tempat seperti itu, saya ingin menjamin kebangkitan keluarga, bagaimana mungkin menutup negara. Bahkan jika Julian telah berhubungan dekat dengan penduduk pulau, selama dia tetap pada intinya, saya pikir semuanya baik-baik saja. Adapun penduduk pulau yang menyerahkan banyak manfaat kepada Julian. Bagaimana jika ini fakta? Selain menunjukkan bahwa Julian memiliki kemampuan. Apalagi yang bisa Anda jelaskan? Anda memiliki klaim faktual bahwa Julian menjual dua kota perjudian Hong Kong untuk keuntungan ini. Mengkhianati Yaman dari perjudian Hong Kong. Mengkhianati negara H. Jika tidak, menurutku konyol menggunakan masalah ini untuk menyerang Julian. Judith Yorki juga menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, ya, Julian adalah orang yang saya tonton selama bertahun-tahun. Sebagai Nyonya Istana Naga, saya secara alami memahami bahwa saya harus mematuhi intinya ketika berkomunikasi dengan pihak luar dunia. Saya menonton banyak bisnis di Julian. Saya bersumpah atas nama Istana Naga bahwa Julian York tidak pernah mengkhianati daun judi Hong Kong. Kepentingan gerbang, Hong Kong Las Vegas, dan negara H. Aku, kamar besar dan kamar kedua semuanya bersedia menjamin Tuan Muda York. Orang-orang di garis keturunan Julian York maju satu demi satu, dengan kuat mendukung tindakan Julian York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3083. Bagaimanapun, semua orang sangat menyadari bahwa situasinya telah berkembang ke titik ini hari ini. Jika Julian York benar-benar didakwa dengan kejahatan berkolaborasi dengan musuh di dalam dan di luar, maka dia tidak perlu menjadi Tuan Muda Yaman dalam perjudian Hong Kong ini. Tidak akan ada kesempatan untuk dipromosikan di masa depan. Lagi pula, pejabat senior negara H tidak akan mengizinkan orang seperti itu untuk naik. Oleh karena itu, yang harus dilakukan orang-orang ini hari ini adalah untuk merasionalisasi apa yang Julian York lakukan. Bahkan wanita tua Yorki tidak mengatakan apa-apa setelah berpikir sejenak. Karena dia merasa bahwa apa yang dikatakan Diego Yorki dan yang lainnya belum tentu salah. Bagaimanapun, itu hanya bisnis, dan itu normal untuk banyak bekerja sama. Ini juga menunjukkan bahwa Julian York benar-benar mampu. Nyonya Tua, Julian ingin mengatakan sesuatu. Julian York maju selangkah dan menangkupkan tangannya tanpa memberi orang lain kesempatan untuk menyalahkannya. Jika wanita tua itu juga berpikir bahwa saya salah bekerja sama dengan negara kepulauan untuk kepentingan perjudian Hong Kong Yaman. Kalau begitu aku minta maaf. Dan aku bersumpah mulai hari ini, aku tidak akan pernah bertemu lagi. Bekerja sama dengan negara pulau sampai tingkat apapun. Dalam hal ini, seharusnya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Namun, saya akan mengatakan hal yang buruk di depan, karena semua kerugian yang disebabkan oleh pembatalan kerja sama dengan negara pulau, saya, Julian York, pasti tidak akan menanggung akibatnya. Tidak akan ada konsekuensi. Artinya, jika kerjasama dengan negara pulau dibatalkan, akan ada konsekuensi buruk. Pada saat ini, para penonton saling memandang dengan cemas. Mata Richelle Yorki yang acuh tak acuh membeku sesaat, dan kemudian dia tidak bisa menahan untuk menyipitkan matanya dan berkata, Julian, apa maksudmu? Apakah kamu memaksa istana? Nenek, kamu salah paham. Julian York memiliki ekspresi yang tulus di wajahnya. Julian tidak memaksa istana, tetapi kata-kata hari ini telah berbicara tentang hal ini, saya pasti akan mendapatkan kembali wajah dan wajah yang adil. Julian York tampaknya menunjukkan kelemahan, tetapi pada saat ini dia menunjukkan ketajamannya dan menjadi sangat tangguh.
Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa tidak ada jalan keluar hari ini. Entah mengambil posisi sendiri, atau menjauh dari posisi tuan muda Yaman dari perjudian Hong Kong. Karena itu, Julian York tidak berniat mundur saat ini. Jika semua orang berpikir bahwa kerja sama saya dengan penduduk pulau telah merusak reputasi perjudian Hong Kong Yaman. Kalau begitu aku bisa memutuskan untuk menghapus semua kerjasama. Tapi konsekuensinya harus ditanggung oleh perjudian Hong Kong Yaman, karena kerjasama harus dihapuskan. Bukan saya. Dan jika semua orang mau mempercayai saya dapat menjamin bahwa kerjasama ini akan berlanjut. Dan keuntungan dari perjudian Hong Kong Yaman hanya akan meningkat, dan dividen yang diperoleh semua orang hanya akan meningkat. Datanglah lebih banyak lagi. Dunia sibuk mencari untung. Dunia sibuk mencari untung. Saya, Julian York, hanya berjuang untuk bangkitnya perjudian Hong Kong Yaman. Saya hanya menjalin hubungan dengan orang-orang dari negara pulau. Lebih baik. Apa yang salah dengan saya? Mungkinkah itu benar-benar karena beberapa kata di buku sejarah itu? Kami tidak melakukan bisnis. Hari-hari sudah berakhir. Belum lagi katakan, dari hatiku, jangan katakan apakah ada hal-hal itu dalam sejarah. Bahkan jika ada, sekarang adalah era perdamaian. Sejauh yang saya ketahui, saya sudah lama memaafkan negara pulau. Karena negara pulau telah diampuni, bagaimana jika saya berteman dengan mereka dan berbisnis dengan mereka? Setelah berbicara, Julian York menyipitkan mata pada Riyad Yorki, termasuk Anda, Tuan Yaman, itu bukan karena kerja keras saya selama bertahun-tahun. Makan harum, minum makanan pedas setiap hari. Kamu harus menghancurkan jembatan untuk menyeberangi sungai, bukankah kamu terlalu tidak tahu malu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3084 mendengar tipu muslihat Julian York, Harvey York mau tidak mau menyipitkan mata. Hari ini bukan pertama kalinya dia berurusan dengan Julian York, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan begitu tak tahu malu. Bahkan bisa mengatakan itu. Dan hal yang paling menakutkan adalah jika Julian York hanya menggunakan ini untuk membuat dirinya bingung, itu saja. Namun dari ekspresi Julian York, dapat dilihat bahwa dia telah berhubungan dekat dengan negara pulau dan mengandalkan orang pulau untuk naik ke atas, dan dia telah lama menganggap orang pulau sebagai ayahnya. Bahkan sejarah Perang Dunia II yang berdarah dan penuh air mata dapat dilupakan dan disangkal. Harvey York benar-benar sulit untuk dibayangkan, apalagi yang akan dia katakan dan lakukan. Julian York, Riyad Yorki akhirnya berbicara, dia menyipitkan mata pada Yaman yang berjudi Hong Kong ini yang hendak mengangkat pangkuannya, dan penyesalan melintas di matanya. Dari sudut pandang aturan gerbang perjudian Hong Kong kami di Yaman, tidak ada yang pernah dilarang berinteraksi dengan orang asing. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat berinteraksi dengan penduduk pulau. Tapi di awal pendirian perjudian Hong Kong kami di Yaman, tetapkan garis bawah. Itu untuk kaisar, menjaga negara. Kami melakukan transaksi dengan orang-orang dari luar negeri, itu memang untuk pembangunan kami, tetapi tujuan kami yang lain juga untuk mengekang perkembangan liar modal asing di wilayah kami. Tujuan utama kerja sama kami dengan mereka adalah untuk membatasi, untuk memenangkan hasil, dan untuk melindungi kepentingan nasional kita. Dan kepentingan kita sendiri harus disingkirkan. Apakah Anda ingat ini dengan jelas? Atau setelah bertahun-tahun, Anda sudah melepaskan dasar-dasarnya? Untuk apa yang disebut kepentingan, Anda dapat mengkhianati kepentingan negara. Maka itu akan memakan waktu bertahun-tahun untuk perjudian Hong Kong kami Yaman berada di bagian bawah dari 5 klan utama. Saya telah mengendalikan perjudian Hong Kong Yaman selama bertahun-tahun, selama saya dengan santai memberikan beberapa manfaat kepada orang asing, Yaman perjudian Hong Kong kami telah meningkat pesat. Mengapa Anda berpikir bahwa begitu banyak pasukan asing gagal menjangkau Hong Kong dan Las Vegas, dan untuk membangun jembatan di Hong Kong dan Las Vegas? Karena, saya, Yaman, gagal. Riyad, itu tidak boleh. Kamu, Julian York, ingin menjadi tuan muda, kamu ingin berada di posisi teratas, kamu bisa. Tapi bisakah kamu melakukannya? Julian York mencibir dan berkata dengan percaya diri, keempat paman, Tuan Yaman, zaman sudah berubah. Kamu masih mempersenjatai pikiranmu dengan pemikiran Perang Dunia Kedua. Kamu hanya akan menjadi usang dalam berpikir dan tertutup untuk negara. Ini adalah era globalisasi. Negara atau wilayah manapun yang ingin pembangunan harus terbuka dengan dunia luar. Kita harus memperkuat kerjasama dengan negara asing. Saya baru saja mengatakan bahwa saya telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, mengapa perkembangan Hong Kong perjudian Yaman sangat lambat? Ternyata Anda adalah pemilik pintu. Menguntit di belakangmu. Paman keempat, kamu sudah mengatakan ini, mengapa kamu tidak mengatakannya secara langsung? Apakah kamu takut aku terlalu baik dan aku terlalu cepat, jadi kamu akan menggunakan kata-kata lurus ini untuk menekan saya? Kamu pikir semua orang bodoh. Saya tidak bisa melihat tujuan Anda. Selama bertahun-tahun, saya telah bertaruh pada Yaman untuk Hong Kong, melalui hidup dan mati. Melewati api dan air. Saya tidak punya kredit atau kerja keras. Saya tidak dalam posisi. Hong Kong berjudi naik turun Yaman, Hong Kong berjudi di 2 kota, siapa yang bisa setuju?
Kamu Riat Yorki, apakah kamu benar-benar akan menggunakan kejahatan yang dibuat-buat untuk mempertaruhkan Yaman di Hong Kong untuk menutupi langit dengan hanya satu tangan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3085, Diam. Lana Hun tidak tahan lagi, dia menghancurkan meja dengan marah, tidak ada pujian atau kerja keras. Satu tangan menutupi langit. Julian York, kamu dulu berperilaku sangat baik, bagaimana kamu bisa mengatakan ini? Juga, dalam pikiranmu, kamu pikir tidak salah untuk terlalu dekat dengan penduduk pulau, kan? Bahkan kamu masih berpikir begitu. Penduduk pulau adalah latar belakang dan pendukungmu. Julian York mencibir dan berkata, mengapa tidak? Penduduk pulau memiliki ekonomi yang kuat, ilmu pedang negara pulau itu tak tertandingi, dan penduduk pulau bahkan lebih peduli padaku. Penduduk pulau tidak ada niat buruk terhadap kita. Aku dan penduduk pulau tidak akan rugi apa-apa, dan mereka juga mendukungku. Ini adalah kemampuanku. Apakah kamu Lana Hun cemburu? Kamu punya kemampuan untuk membiarkan saya. Apakah orang-orang dari negara pulau di pihak Anda? Kapan satu orang memiliki kemampuan untuk menjadi salah? Ini benar-benar bermanfaat untuk menambahkan kejahatan. Julian York mencibir. Aku masih mengatakan itu, jika karena ini, kamu ingin menyangkal pencapaianku dan membuatku tidak bisa mendapatkan posisi. Kalau begitu aku, Julian York, tidak akan menyerah seperti ini hari ini. Penduduk pulau tidak memiliki niat buruk terhadap kita. Tanda tanya petik 2. Lana Hun mencibir. Mari kita bicarakan itu 10 tahun yang lalu. Agar kamu, Julian York, memiliki kesempatan untuk naik tahta. Orang-orang di negara pulau dapat merencanakan kecelakaan, bahkan bayi yang dibedong. Kamu dapat melihat seluruh macan tutul secara sekilas, tidakkah kamu tahu bahwa hati negara pulau tidak akan mati jika aku mati? Selama bertahun-tahun, negara pulau memiliki orang-orang terus-menerus membuat gelombang di wilayah negara hak kita. Dari Wolsing, Mordu ke Hong Kong dan kota perjudian, di mana tidak ada jejak penduduk pulau yang ingin mengambil tindakan. Dan karena penduduk pulau, berapa banyak keluarga yang telah hancur, dan berapa banyak kehidupan yang lebih baik daripada kematian. Apakah Anda benar-benar mengabaikan ini, atau Anda secara selektif mengabaikannya? Memang benar negara H dan negara pulau memiliki hubungan diplomatik. Tapi selain hubungan diplomatik, kami lebih tentang kompetisi. Bagaimanapun, negara pulau itu adalah Amerika Serikat. Salah satu tanda terkuat yang digunakan untuk menekan negara kita H dan mengekang kebangkitan kita. Kamu, Julian York, dikenal sebagai generasi God of War, tidakkah kamu mengerti hal-hal ini? Atau, kamu sudah mengerti, tapi demi keunggulanmu, aku akan mengabaikannya untuk waktu yang lama. Jika ini masalahnya, maka apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah menyetujui adopsimu. Kamu Julian York, kamu tidak akan pernah memenuhi syarat untuk menjadi tuan muda ini. Julian York mencibir, dia berkata perlahan, apakah Anda memenuhi syarat untuk mengambil posisi itu? Lana Hun mengatakan itu tidak masalah. Riat Yorki mengatakan itu tidak masalah. Yang tua nyonya keluarga York juga mengatakan itu tidak masalah. Hanya aku, Julian York, yang memiliki keputusan akhir. Ketika kata-kata itu jatuh, Julian York mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jarinya dengan keras. Dia mendengar, pop, dan seiring dengan gerakannya, ratusan orang tiba-tiba bergegas keluar dari arah lantai 2 aula. Semua orang ini memegang senjata api bergagang panjang. Pada saat ini, mereka langsung membuka asuransi dan membidik semua orang di lapangan. Bau samar asap mesiu menyebar pada saat ini, membuat suasana di aula langsung membeku. Itu juga membuat wajah semua orang sangat sulit untuk dilihat. Julian York, ini masalah pengabaian, dan akan ada insiden sekte Yorki. Melihat mata semua orang yang terkejut, Julian York tersenyum diam-diam, dan kemudian dia berjalan di depan Harvey York, di depan mata semua orang, mengulurkan tangan dan menepuk pipi kanannya, tersenyum dan berkata, Harvey York, apa kamu lihat, aku mau berada di posisi teratas, Anda tidak bisa menghentikan saya. Apa yang akan kamu gunakan untuk menghentikanku? Dengan kebenaran nasionalmu, dengan perasaan keluarga dan negaramu, atau dengan kebenaranmu? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3086 Harvey York tampak acuh tak acuh, dan pada saat berikutnya, dia mengambil langkah maju dan tiba-tiba menamparnya. Julian York yang arogan dan mendominasi barusan, terpana oleh tamparan Harvey York dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Kamu tidak bisa berada di posisi teratas. Harvey York tampak acuh tak acuh. Yayasan Perjudian Hong Kong Yaman adalah untuk melindungi negara dan melindungi negara. Kamu bahkan tidak mengerti hal-hal yang paling mendasar, dan kamu masih mencoba untuk menang. Karena kamu bertanya padaku apa yang aku gunakan untuk menghentikanmu, aku akan menjelaskannya hari ini. Chu memberitahumu. Suara itu jatuh, Harvey York mengambil satu langkah lagi, dan pukulan backhandnya ditampar lagi. Tepuk. Tamparan ini, menamparmu tanpa rasa hormat dan pelanggaran hukum. Para tetua tidak dihormati, tetapi kamu masih ingin berada di posisi itu. Kirimkan mimpi musim semi dan musim gugurmu. Tepuk. Hantu terobsesi.
Hati penduduk pulau tidak akan mati jika aku mati, tetapi kamu mencoba memegang paha ayah pulau itu. Delusi, retak. Tamparan ini tidak menghormati para martir dan sejarah. Aku pada awal berdirinya kerajaan negara H, berapa banyak kesulitan yang dilaluinya. Orang-orang di negara pulau dipermalukan saya dan membunuh saya, tetapi saya, martir negara H, menolak untuk menyerahkan setiap inci tanah dan berjuang untuk setiap inci tanah. Apakah Anda Julian York mengerti apa itu 1 inci gunung dan sungai dan 1 inci darah? Kamu apakah Julian tahu apa itu 100.000 pemuda dan 100.000 tentara? Apakah kamu Julian York mengerti apa yang dimaksud dengan Ibu Pertiwi? Jika ada kesulitan, kamu harus menjadi penyerang. Kamu tidak tahu apa-apa, tapi kamu berani mengatakan omong kosong di sini, mengatakan bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan pakaianmu. Tampar, Harvey York menamparnya lagi, menyebabkan Julian York terbang keluar. Kamu Julian York, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memaafkan orang-orang? Pulau atas nama para martir. Demikian pula, Julian York, kualifikasi apa yang Anda inginkan untuk berada di wilayah negara khas saya? Apakah Anda memenuhi syarat? Apakah Anda layak? Anda tidak pantas mendapatkannya. Harvey York tampak acuh tak acuh dan menendang keluar dengan tendangan terakhir. Julian York, yang sedang kesurupan, terbang langsung, dan saat dia jatuh ke tanah, dia langsung melemparkan seekor anjing untuk makan kotoran. Melihat adegan Harvey York masih menendang Fei Julian di bawah gembok ratusan senjata api, penonton dibuat kesurupan. Pada saat ini, semua orang tampaknya mengerti apa artinya berjalan dan duduk tegak. Apa itu kebenaran dan menakjubkan? Meskipun Julian York tampak kuat dan kuat saat ini, dengan ratusan senjata api untuk melindunginya, tetapi di depan kata-kata acuh tak acuh Harvey York, semua kroninya dalam keadaan kesurupan dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Melihat Julian York, yang terbang keluar, tidak punya waktu untuk bangun, Harvey York harus mengambil satu langkah pada satu waktu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang bersembunyi di antara kerumunan tiba-tiba naik ke langit, dia langsung memblokir tubuh Julian York, dan kemudian meninju ke arah tempat Harvey York. Bang! Harvey York, yang bergegas keluar dari sosoknya, mengubah gerakannya di udara dan melemparkan pukulan ke depan. Dalam sekejap, suara tumpul dan intens menyebar pada saat ini. Meskipun lelaki tua yang keluar itu memblokir pukulan Harvey York, dia terhuyung mundur selusin langkah dan hampir jatuh ke tanah. Harvey York tidak bergerak, hanya berdiri di sana dengan ekspresi acuh tak acuh. Semua orang di lapangan melihat pemandangan ini, dan mereka semua tampak terkejut. Karena semua orang mengenalinya, lelaki tua yang baru saja menembak itu adalah penguasa Yaman dari perjudian Hong Kong yang bersembunyi di samping Julian York, yang selalu bertanggung jawab atas keselamatan Julian York. Namun, master ini bahkan tidak bisa memblokir pukulan Harvey York. Saya ingin menghapus Julian York, Anda tidak punya kesempatan. Harvey York tampak acuh tak acuh dan mengambil langkah lain. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3087 orang tua itu juga dianggap sebagai pemain yang tangguh dalam pertempuran. Melihat sosok Harvey York bergerak lagi pada saat ini, dia tanpa sadar melangkah mundur ketika dia baru saja berdiri teguh. Hanya saja meskipun dia mundur dengan cepat, Harvey York melangkah lebih cepat. Dalam sekejap mata, dia datang langsung ke tempat di depan lelaki tua itu, dan kemudian menyapu dengan tamparan. Pria tua itu menggertakkan giginya dengan keras, dan memblokir dengan kedua tangan di depan dadanya, mencoba untuk memblokir gerakan Harvey York. Tetapi pada saat berikutnya, tamparan Harvey York telah mendarat di wajahnya. Tampar, dengan suara renyah, lelaki tua itu terbang keluar, dan saat dia mendarat, sudut mulutnya dipenuhi darah. Hilang. Seorang master dari Raja Prajurit Puncak, dia dikalahkan dengan mudah. Harvey York tampak acuh tak acuh, melangkah melewati lelaki tua itu, dan terus berjalan menuju tempat Julian York, yang terhuyung berdiri. Pindahkan aku. Kamu berani menyentuhku. Hanya Harvey York, kamu berani menyentuhku. Ada tatapan sengit di sana. Aku bahkan belum melakukannya, beraninya kamu memindahkanku duluan. Harvey York, sepertinya hari-hari ini berjalan dengan baik di Hong Kong dan perjudian di dua kota. Itu benar-benar membuatmu memiliki ilusi. Itu membuatmu berpikir bahwa kamu sedang berjudi di dua kota di Hong Kong. Kamu berhak berbicara. Karena ini masalahnya, aku akan membiarkanmu mengerti betapa menyedihkan dan bodohnya dirimu di depanku. Ketika kata-kata itu jatuh, Julian York mencibir, bertepuk tangan, dan berkata, "Tolong, tamu-tamu yang terhormat, bersihkan sampah untukku." Begitu suara itu jatuh, hampir 100 sosok keluar dari kerumunan. Orang-orang ini merobek pakaian mereka, memperlihatkan kostum tradisional negara pulau di bawahnya. Negara pulau adalah dunia bawah, dan keluarga Jares mengucapkan selamat kepada Tuan Muda York. Keluarga kerajaan di negara pulau mengucapkan selamat kepada Tuan Muda York, dan saya berharap Tuan Muda York sukses naik tahta. Selama ribuan tahun, perjudian Hong Kong akan bersatu. Selamat kepada Tuan Muda York. Hari ini muda Tuan York berada di atas tahta, dan teman-temanku dari negara pulau ada di sini dengan persahabatan setetes air. Siapapun yang menghentikan Tuan Muda York naik tahta akan dibunuh tanpa ampun.
Mendampingi orang-orang pulau ini keluar, segera, ada langkah kaki tergesa-gesa di luar Yefu Manor. Hanya dalam beberapa menit, semua pintu dan jendela yang semula terkunci dibuka. Penjaga kamar kedua dan para elit pulau berkumpul, langsung mengelilingi semua orang di aula adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir sedikit linglung, tidak dapat bereaksi sama sekali. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Julian York tidak hanya naik ke puncak dengan dukungan penduduk pulau. Yang terpenting adalah Julian York berani membawa penduduk pulau untuk meluncurkan insiden Yorkie hari ini. Ini benar-benar akan mengubah hari. Julian York, apakah ini kepercayaan dirimu yang arogan dan mendominasi hari ini? Ini kartu asmu karena berani mempertaruhkan kata-kata kasar Yaman di Hong Kong kita. Anda tidak benar-benar berpikir bahwa dengan mengandalkan penduduk pulau ini, Anda dapat mempertaruhkan Hong Kong kami. Bagaimana dengan Yaman? Riat Yorkie tiba-tiba berbicara perlahan. Jangan lupa, penjaga naga ada di tanganku, dan penjaga pribadi Master Sekte juga ada di tanganku. Aku memberi perintah, tidak sulit untuk mengalahkan kalian. Dalam situasi seperti itu, melihat bahwa Riat Yorkie masih dapat mempertahankan kekuatannya, Julian York tertegun sejenak, lalu dia melihat ke langit dan tertawa, paman keempat saya, Master Sekte saya. Kamu pikir mengandalkan Dragon Guard, mengandalkan Master Sekte dan pengawal pribadi, bisakah kamu menghentikan uang kembalianku hari ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3088, saya telah bekerja keras selama lebih dari 10 tahun, dan kekuatan rumah besar dan rumah kedua telah lama terintegrasi. Untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang pulau, saya telah lama berbagi minat mereka dengan mereka. Dengan rumah besar dan rumah kedua, ada negara pulau. Orang-orang, bagaimana Anda bisa, Riat Yorkie, menangkap saya? Awalnya, dalam hal kekuatan saya saat ini, Julian York, bahkan jika saya ingin membangun bisnis saya sendiri, bahkan jika saya ingin memaksa Anda untuk turun tahta, itu akan mudah. Tapi aku selalu menyelamatkan wajahmu, Riat Yorkie, karena kamu adalah master judi Hong Kong Yaman, jadi aku selalu bersedia menjadi tuan muda, hanya menunggumu memberiku namaku, hanya menunggu Anda untuk turun tahta, dan saya akan kembali. Tapi kamu tidak tahu malu, dan demi orang luar, kamu akan membatalkan statusku. Kenapa kamu tidak memberiku kursi atas? Jika itu masalahnya, maka mari kita semua membawa semuanya ke meja hari ini. Atau, kamu, Riat Yorkie, turun tahta saat ini untuk menjadi orang yang berbudi luhur, dan beri aku Julian York posisi Master Sekte. Ikan akan mati hari ini dan jala akan dipatahkan, tergantung pada kemampuan Anda, untuk melihat apakah saya, Julian York, sepenuhnya siap, atau Anda adalah Ratu Riat Yorkie. Saya punya cukup tangan. Tapi percayalah, bahkan jika orang-orangku kelelahan, aku akan gagal paling banyak, tetapi aku tidak akan menyesalinya. Tapi kamu telah membuat semua orang Yaman kelelahan. Saya melihat bagaimana Anda untuk Kaisar, pertahankan negara. Mata Julian York dingin pada saat ini, mengungkapkan kartu tersembunyinya selama bertahun-tahun. Bahkan, dia sangat enggan untuk melawan Riat Yorkie secara langsung di tempat ini. Menurut rencananya, semuanya harus dilakukan secara perlahan. Dia akan menjadi tuan muda, dan kemudian menggerogoti kekuatan Riat Yorkie sedikit demi sedikit, dan akhirnya memimpin. Tapi hari ini Harvey York mengungkap segalanya, dan mengeluarkan hal-hal yang tidak bisa diletakkan di atas meja. Karena itu, dia Julian York hanya bisa menjadi kuat. Wanita tua Yorkie, yang telah duduk di kursi sepanjang waktu, memiliki wajah muram saat ini, dan berkata, Julian, kamu sombong. Haruskah ini yang kamu katakan? Cepat dan tarik orang-orangmu, lalu minta paman keempatmu akui. Saya jamin Anda masih tuan muda dari Hong Kong yang berjudi Yaman. Jelas, bahkan pada tahap ini, York tidak ingin melihat orang-orang Yaman yang berjudi Hong Kong saling membunuh. Ia juga berharap kasus ini bisa diselesaikan secara damai. Julian York mencibir dan berkata dengan ringan, Nenek, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Jika paman keempat benar-benar bersedia membiarkan saya mengambil posisi itu, bagaimana masalah ini berkembang ke tahap ini? Tentu saja, aku ingin mempercayai paman keempat, bukan tidak mungkin. Kalau begitu dia perlu menunjukkan ketulusannya. Penggal saja kepala bajingan dan bajingan kecil ini. Aku percaya pada ketulusannya dan membiarkan teman-teman pulauku pergi untuk sementara. Tatapan dingin Julian York jatuh pada Harvey York. Dan orang-orang pulau itu, satu persatu, ketakutan, arogan, atau mata dingin semua tertuju pada Harvey York. Membunuh Daniel Sotelo dan menangkap luka jerik, reputasi Harvey York di negara pulau itu telah lama abadi. Kali ini, penduduk pulau mengumpulkan 6 sekolah besar dan 5 keluarga kekaisaran, dan mengirim pasukan berat ke kota Hong Kong untuk membantu Julian York naik tahta. Alasan penting lainnya adalah mereka ingin membunuh Harvey York. Karena mereka tahu bahwa jika mereka tidak membunuh Harvey York dengan cepat, mungkin ada instruktur kepala kedua di negara H. Pada saat itu, ambisi negara kepulauan untuk melahap negara H tidak akan mungkin lagi. Melihat Julian York begitu arogan, Riat Yorkie menghela nafas. Matanya tertuju pada wajah Diego Yorkie, Arnold Yorkie, dan Judith Yorkie,
yang memiliki ekspresi rumit saat ini, dan kemudian berkata dengan ringan, kakak laki-laki kedua, adik perempuan, sepertinya kamu sama dengan Julian, dan kamu bertekad untuk memberontak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3089 Diego Yorkie dan yang lainnya mencibir ketika mereka mendengar kata-kata itu, tetapi tidak ada yang berbicara. Di sisi lain, Julian York berkata dengan ringan, Paman keempat, jangan katakan itu terlalu buruk. Anda harus memahami satu kebenaran, yaitu, penguasa memaksa menterinya untuk memberontak, dan dia harus memberontak. Mulai sekarang, eramu sudah berakhir. Yang baik harus ditentang. Tanpa menunggu Harvey York mengatakan apa-apa, Riat Yorkie melihat Julian York yang arogan dan mendominasi. Dia menghela nafas, dan berkata dengan ringan, Julian York, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa selama bertahun-tahun saya telah menjaga rendah hati? Profil dan aku telah dipaksa oleh wanita tua itu, dan aku telah dilecehkan oleh berbagai rumah, jadi aku lemah dan bisa diganggu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah saya kehilangan seorang putra, saya akan berkecil hati dan berhenti mengurus perjudian Hong Kong? Masalah Yaman telah menjadi macan ompong. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa selama bertahun-tahun kamu telah berkultivasi dengan cara yang rendah hati dan menyeberang secara diam-diam, dan aku tidak tahu sama sekali? Apakah aku kehilangan kendali mutlak atasmu, Julian York? Aku belum menggerakkanmu, dan bahkan melihatmu membuat kesalahan, karena aku berharap kamu akan bangun tepat waktu, tumbuh perlahan, dan menjadi pewaris sejati Yaman di perjudian Hong Kong dengan kekuatanmu sendiri. Tapi kenyataannya memberitahumu. Kamu Julian York, tidak bisa melakukannya. Kamu Julian York, kamu tidak memiliki kualifikasi ini. Pada hari ulang tahun wanita tua itu, beraninya kamu memanfaatkan kekuatan penduduk pulau untuk memaksa semua orang. Julian York, kamu benar-benar aku kecewa. Hari ini, aku akan memberitahumu, selama Master Sekte tidak mati, kamu, Julian York, akan selalu menjadi menteri. Insiden Sekte Yorkie. Apakah kamu benar-benar berpikir aku Li Yuan? Kamu Julian York adalah Li Simin. Ekspresi Riat Yorkie dingin dan kata-katanya acuh tak acuh. Tapi apa yang dia katakan membuat Diego Yorkie, Judith Yorkie, dan yang lainnya kesurupan. Saya tidak tahu sudah berapa lama, tetapi hanya sedikit orang yang bisa melihat Riat Yorkie begitu mendominasi. Kelembutan dan keanggunannya selama ini membuat orang merasa bahwa dia bisa ditipu. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah kepala perjudian Yaman di Hong Kong. Riat Yorkie, membosankan membicarakan adegan-adegan ini. Julian York mencibir dan berjalan ke arah kerumunan. Berdiri di sampingnya adalah Diego Yorkie, Judith Yorkie, Arnold Yorkie, dan elit lain dari Hong Kong yang berjudi Yaman, dan sedikit lebih jauh di belakang, ada elit dari negara kepulauan. Aliran Yin negara pulau. Aliran Ninja negara pulau. Negara pulau keluarga kerajaan. Ini adalah elit negara pulau, penguasa negara pulau. Tidak ada kekurangan dari mereka di sini seorang master di tingkat dewa perang dan raja prajurit. Pada saat ini, orang-orang ini seperti pembunuh di hutan, dan mereka semua mendukung kenaikan Julian York. Inilah alasan mendasar mengapa Julian York meluncurkan insiden Yorkie hari ini. Pada saat ini, Julian York membawa tangannya di punggungnya, Tuan Yaman, Paman keempat. Di zaman sekarang ini, tinju besar adalah kata terakhir. Tanpa kepalan tangan, semuanya salah. Hari ini aku punya kepalan tangan yang besar, lalu aku bisa mengambil posisi. Aku bisa. Bum-bum, sebelum Julian York selesai berbicara, dia melihat ke segala arah, dan tiba-tiba terdengar raungan keras lalu, sebuah helikopter bersenjata muncul di udara, dan kabin gelap di atas terbuka seketika. Di kabin, senjata api yang tak terhitung jumlahnya membentang dan mengunci semua orang di bawah. Jelas, Riat Yorkie, kepala perjudian Hong Kong Yaman, tidak berbicara dengan mulutnya. Dia sudah siap. Dalam sekejap, ada ketegangan di lapangan. Selama salah satu salah, kedua belah pihak akan bertabrakan. Pada saat itu, pasti akan ada mayat di mana-mana dan sungai darah. Richelle Yorkie melihat pemandangan di depannya dengan kesakitan, dan perlahan menutup matanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3090, hahaha. Hahaha. Julian York melihat kapal perang di langit, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Paman keempat Yorkie, Tuan Yaman, saya benar-benar meremehkan Anda, saya tidak berharap Anda sudah mengetahuinya, saya akan memiliki insiden Sekte Yorkie hari ini. Aku akan memberontak hari ini. Kamu luar biasa. Hanya, apakah kamu benar-benar ingin bermain seperti ini? Hanya kami dengan dua permainan seperti itu, perjudian Hong Kong Yaman mungkin mati hari ini. Kamu Riat Yorkie telah bekerja sangat keras selama bertahun-tahun, apakah Anda benar-benar akan melihat perjudian Hong Kong Yaman kami berantakan karena perselisihan internal? Julian York tampak acuh tak acuh. Riat Yorkie sedikit mengernyit, memandang orang-orang yang berdiri di sisi Julian York, dan memandang orang di sisinya. Meskipun Riat Yorkie merasa bahwa dia bisa menang. Tapi jika menang, itu akan menjadi kemenangan yang membawa petaka. Jelas, ini adalah kekuatan terbesar Julian York. Dia yakin Riat Yorkie tidak akan berani meledak. Jadi, di sini, saya punya proposal.
Proposal untuk membiarkan Hong Kong kami bertaruh di Yaman sehingga kedua belah pihak mau tidak menderita. Julian York berjalan ke depan, lalu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba seseorang mengambil kursi Taisi dan meletakkannya di belakangnya. Dia bersandar di kursi Taisi, mengetuk kaki, menatap semua orang di depannya sambil tersenyum, dan akhirnya matanya tertuju pada Harvey York. Saat tatapan Julian York menyapu, mata para penguasa Nusantara juga jatuh pada Harvey York, semuanya dengan mata tajam dan aura pembunuh. Jelas, selama Julian York membuka mulutnya saat ini, penduduk pulau ini akan langsung mengepung dan membunuh Harvey York. Tetapi Julian York tidak terburu-buru, tetapi tersenyum dan berkata, "Harvey York, apakah kamu berani bermain denganku? Hari ini, saya telah menyiapkan beberapa tuan untuk Anda, datang dan coba Anda yang dapat membunuh Santo Pedang dari negara pulau. Anak muda, betapa kuatnya dia. Jika kamu seorang diri dapat menerobos permainan kecil yang aku atur untukmu. Kalau begitu aku akan menangkapnya tanpa tanganku, dan membiarkan insiden Sekte Yorki ini menghilang dan menghilang. Kamu bukankah Harvey York benar dan menakjubkan? Bukankah itu patriotik dan patriotik? Bukankah itu untuk keselamatan negara-negara H, bisakah kamu memberikan segalanya? Kalau begitu datang, selama kamu bisa membunuhku sendirian. Hanya itu bisa membuat krisis ini hilang. Tapi pertanyaannya adalah, Harvey York, apakah kamu berani datang dan bermain?" Mendengar ini, semua orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Proposal seperti itu. Biarkan hidup dan mati Harvey York bertaruh pada masa depan Yaman di Hong Kong. Masuk akal. Pada saat ini, Judith Yorki berjalan keluar dari kerumunan dan menatap Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh. "Bukankah kamu bermarga York? Bukankah kamu benar? Bukankah Anda sangat terstruktur dan konsep gambaran besar? Sekarang selama kamu keluar untuk memainkan game ini dan berjudi dengan Julian York, maka kamu bisa melepaskan game ini. Insiden Yorki Gate menghilang. Kamu bisa menyelamatkan begitu banyak orang tidak bersalah yang mungkin terpengaruh. Lalu, apakah kamu berani berdiri? Atau apakah kamu takut ketika kamu melihat bahwa ada begitu banyak tuan di sekitar Julian? Jika kamu takut, aku juga bisa menjadi tuan untuk Julian. Selama kamu berlutut di depan Julian dan membuat 3 suara, maka aku akan berjanji padamu untuk keluar." Judith Yorki berkata dengan wajah warna yang ironis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3091 mendengar kata-kata Judith Yorki, Julian York juga tertawa dan berkata, "Masuk akal." Masih bibi kecil yang mengatakan itu masuk akal. "Harvey York, aku tidak akan memaksamu untuk keluar dan memainkan permainan ini denganku, selama kamu berlutut. Kau tahu 3 kali, aku bisa melepaskanmu dan melepaskanmu. Lihat, betapa baiknya aku padamu. Awalnya, dalam hal keluhan antara kamu dan aku, tidak akan terlalu banyak bagiku untuk langsung menusukmu hari ini. Tapi aku masih akan memberimu kesempatan untuk hidup. Saya sangat termotivasi." Setelah mengatakan ini, Julian York terkekeh dan berkata, "Tentu saja, Anda juga dapat menolak saya. Saya menolak kedua proposal itu. Dalam hal ini, saya tidak akan terus menekan teman-teman ini yang telah terbang jauh-jauh dari negara pulau. Saya pikir mereka tidak sabar untuk membunuhmu." Julian York memberi isyarat, dan melihat bahwa penguasa negara pulau ini menatap Harvey York dengan ekspresi acuh tak acuh. Mata mereka penuh kebencian dan dingin. Jelas, memenggal kepala pedang Yin Liu Sein dari negara pulau dan bergegas menyerang kemudi jalan Sindan sejauh ribuan mil, dua hal ini membuat dunia seni bela diri negara pulau kehilangan muka. Jika diberi kesempatan, orang-orang ini tidak akan keberatan mencabik-cabik Harvey York. Tidak jauh, murid dunia bawah dari negara pulau yang memiliki kebencian mendalam dengan Harvey York, Masao Jares dari keluarga Jares membanting meja dan berteriak, "Bajingan kecil bermarga York, kamu berani membunuh keluarga kakak laki-lakiku Joao Jares. Hari ini aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping dan membuatmu membayar harga untuk tindakan salahmu." Mendengar ini, orang-orang dari kekuatan pulau lain juga marah, melompat-lompat, meneriaki Harvey York untuk membunuh. Ratusan tuan dari negara pulau berteriak seperti itu. Adalah, membuat penonton membunuh. Banyak tokoh besar di kalangan kelas atas Hong Kong dan kota-kota judi sedikit pucat. Master dari dunia seni bela diri negara pulau ini jelas tidak mudah diprovokasi. Jika orang-orang ini benar-benar tidak peduli dengan tembakan, maka akan ada sungai darah di sini hari ini. Hanya Riat Yorki dan yang lainnya yang melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh, seolah-olah mereka ingin melihat bagaimana Harvey York akan menghadapi kekacauan di depannya. Dengan dukungan orang-orang Nusantara pertama, ditambah dengan dukungan ruangan besar dan ruangan kedua, Julian York saat ini telah lama hidup dengan kesederhanaannya yang biasa. Dia menunjuk Harvey York dengan semacam arogansi dan kurang ajar, "Harvey York, jika Anda tertarik, berlututlah di tanah dan bersujud, dan jangan mempengaruhi posisi atasan saya. Kalau tidak, kamu akan dikutuk. Kamu harus tahu bahwa kamu mengganggu ulang tahun orang tua itu juga mempengaruhi proses kenaikanku, dan kamu pantas mati. Jika aku membunuhmu, tidak ada yang akan salah ketik." Julian York. Queenie York berkata dengan dingin pada saat ini. "Apakah kamu terlalu percaya diri?
Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu akan bisa naik ke puncak? Mengandalkan penduduk pulau ini? Atau apakah kamu mengandalkan dirimu sendiri? Salah atau salah? Salah. Julian York mengulurkan jari telunjuk dan menggoyangkannya sedikit. Queenie York, kenapa kamu begitu naif? Kamu masih tidak bisa memahaminya, apa yang saya andalkan untuk berada di posisi teratas. Tentu saja saya mengandalkan harapan publik saya. Tentu saja aku mengandalkan prajuritku yang kuat. Oke. Nah, omong kosong hari ini berakhir di sini. Saya ingin berada di posisi teratas sekarang, dewa berhenti membunuh dewa, Buddha menghentikan Buddha. Ketika suara itu jatuh, Julian York berdiri dengan tangan di punggungnya, dan berjalan perlahan ke posisi yang didedikasikan untuk pemilik pintu. Ekspresi semua orang di antara penonton sedikit berubah, Julian York akan menjadi tangguh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3092, ngomong-ngomong, Harvey York, setelah saya menjabat, hal pertama yang saya lakukan adalah membuka mulut dan bekerja sama sepenuhnya dengan orang-orang di negara pulau. Tidakkah menurutmu aku tidak enak dipandang? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku bergaul dengan orang-orang di negara pulau? Terlalu rahasia, bukankah kamu memenuhi syarat untuk berada di posisi itu? Ayo potong aku. Julian York duduk tepat di kursi yang disediakan untuk Master Sekte. Bahkan Riat Yorki langsung diabaikan olehnya saat ini. Pada saat ini, Julian York sangat bangga dengan angin musim semi. Namun, aku kira kamu tidak punya nyali. Setelah mengatakan ini, Julian York mencibir, lalu memberi isyarat, dan berkata dengan ringan, hancurkan dia, jangan ganggu urusanku. Penduduk pulau maju satu langkah, menarik keluar pulau itu. Pedang panjang di pinggang mereka satu persatu, dan mendekati tempat Harvey York berada. Jelas, penduduk pulau ini akan meretas Harvey York sampai mati, pertama-tama untuk menghilangkan hambatan terbesar bagi kenaikan Julian York, dan kemudian berbicara tentang hal-hal lain. Julian York, pada saat ini, Harvey York akhirnya berkata dengan ringan. Kamu hanya tidak mengatakan, apakah kamu ingin bermain game denganku? Jika kamu ingin bermain, aku akan bermain denganmu. Tapi apakah kamu berani keluar dan bermain sendiri? Bukankah kamu dewa perang? Baru saja setelah ditampar beberapa kali olehku, tidakkah kamu memiliki keberanian untuk menemukan jalan kembali? Wajah Julian York merosot tajam ketika melihat Harvey York tidak bisa membuka panci. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan tato di wajahnya berjalan keluar, tersenyum muram pada Julian York, dan berkata, Tuan Muda York, mengapa Anda harus melakukannya sendiri? Saya selalu ingin mencobanya, berapa harga Harvey York yang telah melakukan hal yang benar dengan Choelho kami berulang kali. Hari ini, saya akan menurunkan balok lompat badut untuk Tuan Muda York. Dia adalah Alan Choelho, yang duduk di paviliun Choelho. Ayah kandung Alan Choelhoi dan Amanda Choelho. Saya mendengar itu ketika Choelho baru mulai untuk berkembang. Alan Choelho ini memegang pisau semangka dan memotong orang dari Languifang ke jalan ombak. Dia tidak melakukan apa-apa selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah membayangkan bahwa kuda dan kereta akan berada di pihak Tuan Muda York hari ini. Seruan di lapangan terdengar, dan banyak orang yang mengenali identitas Alan Choelho. Pria setingkat di Hong Kong Las Vegas Road ini sama sekali tidak sederhana. Melihat seseorang menunjukkan identitasnya, Alan Choelho menjadi lebih sombong. Melihatnya melompat dan datang langsung ke tengah aula. Kemudian dia mengeluarkan pisau semangka dengan punggung tangannya, dan menebas ke arah tempat Harvey York berada dengan aura yang mengesankan. Aku menghapusmu. Momentumnya seperti pelangi. Orang besar di jalan perjudian Hong Kong dan dua kota hanya bisa mengatakan bahwa reputasinya memang layak. Melihat Alan Choelho datang dengan agresi, Harvey York tampak acuh tak acuh, dan pada saat berikutnya dia maju selangkah dan menamparnya. Sebuah tamparan keluar, dan di mata Alan Choelho, tamparan sederhana itu tampak meluas tanpa batas dalam sekejap. Begitu banyak. Jika seorang master dari negara kepulauan yang tidak jauh memiliki penyelidikan, dia meluruskan tubuhnya dalam sekejap. Bagaimana mungkin, Alan Choelho yang menembak, menghadapi tamparan di wajahnya berubah secara dramatis, dan dia ingin mundur sambil mengaum, dan pada saat yang sama, pisau semangka di tangannya melakukan yang terbaik untuk memblokir di depannya. Harvey York tampak acuh tak acuh, tapi tamparan ini datang lebih dulu, dan langsung jatuh di wajah Alan Choelho. Hanya sebuah tamparan sederhana. Detik berikutnya, Alan Choelho terbang kemana-mana, dan saat dia menyentuh tanah, dia sudah mengeluarkan lebih banyak dan lebih sedikit. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia merosot ke tanah dengan wajah enggan. Hidup dan mati tidak tahu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3093 Penggemar Terbang. Choelho duduk di aula God of War di Jalan Dua Kota Perjudian Hong Kong. Bos legendaris Alan Choelho ditampar oleh Harvey York begitu dia muncul di panggung. Dan tampaknya bahkan jika Alan Choelho tidak mati, dia terluka parah dan sama sekali tidak berguna. Seluruh adegan ulang tahun sangat sunyi, dan jarum bisa terdengar di antara penonton. Bahkan Julian York dan Judith Yorkie yang arogan dan mendominasi sama-sama mengecilkan pupil mata mereka.
Semua orang tahu bahwa Harvey York kuat, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Harvey York begitu kuat. Benar-benar menamparkan Alan Choelho di depan umum. Sekelompok penduduk pulau yang berteriak dan berteriak untuk membunuh, merasakan sudut mata mereka berkedut pada saat ini. Bagaimana ini mungkin? Beberapa putri dan wanita kaya semua melebarkan mata mereka yang indah pada saat ini. Nama Alan Choelho terlalu besar. Di mata mereka, orang seperti itu tidak terkalahkan. Bahkan jika Harvey York memiliki nama besar baru-baru ini, ketika dia bertemu Alan Choelho, seharusnya tidak ada perbandingan. Tapi tidak disangka ketika Harvey York bergerak, itu hanya tamparan sederhana, yang mengejutkan dan menghancurkan bumi. Ini hanya merongrong persepsi orang-orang ini. Terutama Clara Harsadi dan pendukung Julian York lainnya tertegun di lapangan saat ini, tidak bisa bereaksi untuk waktu yang lama. Dia, yang menamparkan Alan Choelho. Di tempat kejadian, ada begitu banyak senjata api yang ditujukan padanya, dan begitu banyak master dari negara pulau. Clara Harsadi tampak tidak percaya, dan bahkan menahannya. Dia menamparkan dirinya sendiri tanpa henti untuk memastikan bahwa dia tidak sedang bermimpi. Mengapa dia memiliki kepercayaan diri seperti itu? Dia tidak takut ditebas dengan ribuan pedang. Apakah dia langsung dicincang sampai mati di sini? Di sisi lain, Yolanda Antonich, Mirari Aguirre dan lainnya semuanya brilian, karena mereka tahu betul bahwa ini adalah gaya Harvey York. Jika Anda tidak bergerak, itu sudah. Jika Anda bergerak, Anda akan membunuh. Pada saat ini, Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jarinya dengan serius. Sambil menyeka, dia berkata dengan ringan, Julian York, karena kamu ingin bermain game, mari kita mulai gamenya. Aku sendirian, aku akan memilih semua orang di sisimu. Apakah Anda siap untuk pertempuran roda? Atau pergi bersama? Tamparan di wajah. Ini wajah Alan Choelho. Setelah menamparkan Alan Choelho, Harvey York tidak menunjukkan wajah apapun kepada Julian York. Pada saat ini, tidak masalah apakah itu orang-orang dari rumah besar dan kedua Yaman di Hong Kong, atau orang-orang dari Yin Liu, Nian Liu, dan keluarga kerajaan di negara pulau. Semua memiliki rasa kebencian yang sama. Dibandingkan dengan kebencian garis keturunan Julian York, Riyad Yorki, yang telah memperhatikan Harvey York, memiliki kilatan kekaguman di matanya. Harvey York menghapus Alan Choelho dengan tamparan, dan kemudian memilih garis keturunan Julian York. Ini memukul wajah Julian York dan menginjak martabat Julian York ke tanah. Ini juga memaksa Julian York, dan dia harus mengontrol ruang lingkup kedua belah pihak seminimal mungkin. Lagi pula, jika dia benar-benar memerintahkan senjata acak untuk membunuh Harvey York, maka bahkan jika dia menang, Julian York akan tersapu dengan bermartabat. Dalam hal ini, Julian York harus menemukan cara untuk membawa Harvey York dan membuat semua orang yakin padanya. Kemudian dia bisa duduk dengan kuat di posisi ini. Jika tidak, dalam situasi saat ini, bahkan jika Julian York secara paksa mengambil posisi Master Sekte masih tidak stabil. Harvey York. Ketika semua orang marah, Julian York mencibir. Jangan mengira kamu memiliki keterampilan kucing berkaki tiga. Jika kamu dapat menghancurkan Alan Choelho, kamu memenuhi syarat untuk memprovokasi saya. Jangan berpikir bahwa aku tidak tahu bahwa ketika kamu membunuh pendekar pedang Miyata sebelumnya, kamu menggunakan Dewa Perang Nanyang. Kali ini, hantu itu tahu konspirasi dan trik apa yang kamu gunakan. Jika kamu bertarung sendirian, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari, apakah kamu percaya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3094 Julian York tampak dingin, meskipun dia percaya diri, dia tidak bodoh. Tidak peduli apa, Harvey York membunuh Daniel Sotelo, menekan Jason Leo, menangkap Luka Jerik, dan membunuh Diane Len. Ini adalah rekor nyata, meskipun Julian York tampak menghina, tetapi tidak berniat untuk menghadapi Harvey York secara langsung saat ini. Apa yang harus dia lakukan adalah membunuh Harvey York dengan mudah, untuk membangun reputasinya yang tak terbatas di Hong Kong berjudi Yaman. Alih-alih melawan Harvey York selama 300 ronde, dia menang tipis. Memikirkan hal ini, Julian York bersandar di kursi khusus untuk Master Sekte, memandang Harvey York dengan ringan, dan berkata dengan ringan, hari ini adalah hari yang menyenangkan bagi Master Sekte, saya tidak ingin membuang energi saya untuk Anda, jadi aku tidak akan mulai membersihkannya. Kamu, tapi jangan berpura-pura ada di sini, cepatlah berlutut dan bersujud. Kalau tidak, jika saya memberi perintah, beberapa ahli dapat menekan Anda. Saat suaranya jatuh, hampir 100 ahli melangkah maju. Selain beberapa master judi Yaman di Hong Kong, kebanyakan dari mereka adalah master negara pulau. Orang-orang ini telah lama mencekik api. Meskipun kekuatan Harvey York membuat mereka ketakutan, selama mereka memiliki kesempatan, mereka pasti akan membunuh Harvey York, musuh besar negara pulau itu, tanpa ragu-ragu. Melihat reaksi Julian York, Harvey York berkata dengan enteng, Julian York, kamu adalah generasi muda nomor 1 di kota-kota judi Hong Kong. Tidak punya wajah sama sekali. Kamu takut padaku, tapi kamu bisa, jangan pukul aku, jadi katakan saja. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, jangan berpura-pura menjadi pemilik pintu di depanku, kamu tidak memenuhi syarat. Setelah berbicara,
Harvey York menyipitkan mata lagi dan melirik pada penguasa negara pulau, dan terus berkata dengan dingin, adapun ayah liar dari negara pulau yang Anda temukan, mereka semua terlihat seperti anjing, tetapi berapa banyak yang berani melawan saya sendirian? Apakah kamu tidak berani berteriak di depanku karena kamu memiliki banyak orang dan kekuatan? Jika kamu benar-benar mampu, maka datang dan lawan aku dengan satu pisau dan satu pisau. Biarkan aku melihat Bushido dari kalian para ayah liar negara pulau. Di mana rohnya? Ketika dia mendengar kata-kata, roh Busitao, para penguasa pulau di sekitarnya semua tertegun sejenak, dan kemudian tampak sedikit tidak wajar. Dunia seni bela diri di negara pulau selalu mementingkan semangat Bushido. Namun, ketika menghadapi Harvey York hari ini, penguasa negara pulau ini akan naik bersama dan membunuh orang, yang benar-benar bertentangan dengan semangat Bushido negara pulau. Hal semacam ini, meskipun diam-diam tidak bisa mengakuinya. Tapi sekarang di depan begitu banyak orang, jika penduduk pulau tidak mengenali roh Bushido mereka, bagaimana mereka bisa menggunakan kata roh Bushido untuk berkeliling dunia untuk berpura-pura di masa depan? Semangat negara pulau akan menjadi lelucon. Memikirkan hal ini, penduduk pulau ini melirik Julian York dengan ragu. Orang-orang ini ada di sini untuk mendukung kebangkitan Julian York ke tampuk kekuasaan, tetapi mereka bukan tentara pribadi Julian York. Mereka bahkan tidak bisa sewajah penduduk pulau untuk Julian York, kan? Julian York sedikit mengernyit, tanpa sadar dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia akan memerintahkan pengepungan Harvey York. Tetapi pada saat ini, Harvey York terus berkata dengan ringan, kamu orang pulau, kamu membual di depan kami setiap hari tentang seni bela diri negara pulau apa yang tak tertandingi di dunia, semangat seni bela diri negara pulau apa yang memiliki sejarah panjang. Kenapa? Aku memotongmu. Para santo pedang dari negara pulau, kamu takut ketika melihatku. Aku bahkan tidak punya orang yang berani bertarung denganku sendirian. Masao Jares, tidakkah kamu ingin menyelesaikan akun lama dan baru denganku? Kenapa? Tidak berani masuk? Atau, Julian York adalah kalian? Ayah dari penduduk pulau ini, jika ayahmu tidak berbicara, kamu tidak berani melakukannya. Masih bersama novel audioku channel, mari kita lanjutkan. Bab 3095 Harvey York tampak acuh tak acuh dan berbicara dengan sinis. Tetapi setiap kata menamparkan wajah penduduk pulau, dan itu juga memprovokasi kerjasama yang erat antara penduduk pulau dan Julian York. Pada saat ini, tidak peduli apakah itu Yin Liu, Nian Liu atau kekuatan lain di negara pulau, semua master dengan sedikit harga diri merasa wajah mereka panas, dan hati mereka sangat marah. Penduduk pulau selalu menganggap diri mereka superior, dan merasa bahwa mereka harus menjadi orang yang paling terhormat di timur jauh. Dan hari ini, untuk membantu Julian York naik tahta, di mata penduduk pulau ini, mereka di sini untuk menjadi latar belakang dan pendukung, bukan untuk menjadi penjahat Julian York. Namun, ditampar wajahnya oleh Harvey York pada saat ini seolah-olah mereka mengira Julian York adalah ayah baptis. Ini menyebabkan penduduk pulau ini berkedut di sudut mata mereka dan menjadi merah ketika mereka bereaksi. Baga, sebelum Julian York bisa mengatakan apa-apa, Masao Jares dari negara pulau adalah orang pertama yang tidak bisa menahan diri. Pedang negara pulau di pinggangnya langsung terhunus, dan dia berjalan menuju tempat Harvey York penuh dengan momentum. Bajingan, aku akan membunuhmu lebih dulu hari ini. Di masa lalu, kamu membunuh kakak laki-laki tertuaku, keponakan laki-laki dan perempuanku, dan semua penguasa negara pulauku. Hari ini, aku akan mencabik-cabikmu dan membiarkanmu. Tidak ada tempat untuk mati. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata, jangan khawatir, saya akan mengirim keluarga Anda ke pertemuan adonan. Gigi tajam dan mulut tajam. Masao Jares memegang pisau di kedua tangannya, dan sosoknya sudah mengamuk karena marah. Berkedut. Segera, dia menginjak telapak kakinya, dan sosoknya jatuh di depan Harvey York seperti sambaran petir yang berderap. Julian York ingin menghentikannya, tetapi melihat ekspresi Masao Jares, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghentikannya. Pada saat ini, dia hanya bisa berkata dengan suara yang dalam, Masao Jares, Harvey York selalu berbahaya dan licik ketika dia mengambil tindakan, jadi berhati-hatilah. Tuan Muda York, jangan khawatir. Sambil tersenyum, dia berkata, Masao Jares adalah pemula dari Yin Liu kami. Dia tidak hanya mewarisi warisan sejati dari Kendo Yin Liu kita, tetapi yang paling penting adalah dia lulus ujian api penyucian lantai 18 Yin Liu di negara pulau kita. Juga, keluarga kerajaan. Dia juga diberi buku rahasia Kendo di sana, yang dikatakan sebagai metode tebasan satu pisau dari generasi pengembara saat itu. Dikatakan bahwa mereka yang berlatih metode tebasan satu pisau dapat menghancurkan lawan mereka hanya dengan satu pukulan. Masao Jares saat ini, di generasi muda negara pulau kita, hampir menjadi tokoh terkemuka. Di dunia ini, kecuali beberapa master di negara pulau kita yang bisa memblokir tebasan Masao Jares. Aku takut orang lain bahkan memilikinya. Aku tidak bisa melihat dengan jelas gerakan menarik dan membuang pedang. Jangan lihat penampilan Harvey York tadi, dan Alan Choelho ditampar. Namun, tidak peduli seberapa kuat Alan Choelho, dia hanya seorang master Dao, dan dia tidak pernah berlatih seni bela diri secara sistematis sama sekali. Tapi kami Masao Jares berbeda.
Dia telah berlatih seni bela diri pulau itu. Negara selama bertahun-tahun, dan sekarang dia telah menguasai metode menyayat hati dengan satu pisau. Jadi konfrontasi hanya membutuhkan satu pisau, bajingan kecil bernama Harvey York itu pasti akan mati. Selain itu, dibawa oleh Masao Jares, tapi itu adalah pedang tak tertandingi yang dianugerahkan oleh keluarga kerajaan negara pulau. Kekuatan tempurnya saat ini bisa dikatakan bahkan melebihi Daniel Sotelo dalam kondisi puncaknya. Harvey York mengira dia bisa membunuhnya. Sword Sein Miyata, apakah lawan Masao Jares? Itu hanya mimpi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3096 mendengar kata-kata Nathan Courtois, mata Julian York berbinar, dan kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, bagus sekali, aku akan menunggu Masao Jares untuk membunuh Harvey York yang bodoh. Jelas, bagi Julian York, mampu membunuh Harvey York secara alami adalah pilihan yang lebih baik. Orang-orang di sekitar awalnya terkejut dengan kekuatan Harvey York, tetapi setelah mendengar penjelasan Nathan Courtois, mereka tiba-tiba merasa bahwa Masao Jares seharusnya bisa membalas dendam atas dunia bawah tanah negara pulau dan membunuh Harvey York, bajingan itu. Pada saat ini, semua orang di kepulauan memicingkan mata ke Masao Jares, menunggu untuk melihat adegan di mana dia secara pribadi meretas Harvey York sampai mati. Boom! Sebagai antisipasi, Jares benar-benar mengepalkan pedang panjang negara pulau di tangannya, dan dalam sekejap, dia melihat niat pedang mengerikan menyebar darinya. Tuan Muda York, hati-hati, ini adalah pedang berharga dari keluarga kerajaan I Negeri Slan, karakter Krisan yang legendaris. Dikatakan bahwa itu adalah pedang generasi pengembara di masa lalu, dengan pisau, Krisan jatuh. Pisau ini memotong besi seperti lumpur, itu sangat mengerikan. Orang yang berbicara adalah Mirari Aguirre, rupanya dia baru pertama kali melihat informasi Masayoshi Takei. Harvey York tersenyum pada Mirari Aguirre, dan berkata ringan, menarik. Kalau begitu aku akan menggunakan pisaunya untuk mengirimnya ke jalan. Baga, mendengar kata-kata Harvey York, Masao Jares tiba-tiba tampak kesal. Dia tidak menyangka bahwa dia telah mengorbankan kata-kata dari pedang Krisan yang tiada taranya, dan Harvey York, si brengsek, berani menjadi sombong di depannya. Detik berikutnya, karakter Krisan di tangan Masao Jares berubah menjadi hantu, dan melintas di depan Harvey York. Semua orang hanya melihat kilatan cahaya pedang berkedip, dan kemudian seekor lalat yang baru saja terbang langsung pecah menjadi dua bagian. Pisau seperti itu tidak hanya cepat, tetapi juga tampan. Semua seni bela diri di dunia tidak terkalahkan, hanya cepat yang tidak bisa dipatahkan. Pisau ini hampir menunjukkan karakteristik ini secara ekstrim. Oke, Judith Yorki, Clara Harsadi, dan lainnya dari Kam Julian York mau tidak mau mulai bersorak. Pisau ini sangat luar biasa. Nathan Courtois memandang Mason Takei dengan tatapan kagum. Dia sedang menunggu pahlawan di hatinya untuk dapat memotong Harvey York menjadi dua. Karena pertempuran antara Harvey York dan Daniel Sotelo hari itu sengaja diolesi setelahnya, itu karena Daniel Sotelo dilukai terlebih dahulu oleh Yang Timing, dewa perang di Nanyang, sehingga Harvey York memiliki peluang untuk menang. Oleh karena itu, generasi muda negara pulau itu tidak menyangka bahwa Harvey York bisa begitu kuat. Nathan Courtois dan yang lainnya percaya bahwa master baru dari negara pulau seperti Mason Takei pasti bisa membunuh Harvey York dengan mudah. Nama keluarga adalah York. Setelah beberapa kemenangan keberuntungan, saya merasa bahwa saya tak terkalahkan di dunia. Saya merasa bahwa saya dapat menekan ini dan menghancurkan itu. Saya hanya bisa mengatakan bahwa Anda hanyalah seorang badut. Anda terlalu bodoh. Harvey mencibir lagi dan lagi. Sekarang berlutut dan mohon belas kasihan, akui bahwa kamu tidak sebaik negara pulau, dan akui bahwa negara H tidak akan pernah menjadi lawan negara pulau, maka aku bisa meninggalkanmu. Harvey York berkata dengan ringan, kamu memotong seekor lalat untuk menakutiku, dan kamu pikir kamu baik. Apakah itu luar biasa? Saya ketakutan. Oh, karena kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati, maka aku akan mengirimmu pergi. Masao Jares mencibir, dan karakter Krisan di tangannya mencerminkan kecemerlangan. Pada saat berikutnya, tampaknya ada bunga Krisan yang mekar di tepi bilahnya, membuatnya mustahil untuk melihat seberapa tajam bilahnya. Sisi kasual Harvey York menghindari pukulan fatal itu. Kiang, cahaya pedang menyapu, dan bekas pisau panjang muncul di tanah. Mengejutkan dan menakutkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3097 Sungguh pisau yang cepat. Apa pisau yang indah? Sungguh pisau yang mendominasi. Pada saat ini, semua penduduk pulau bersemangat. Melihat kekuatan Masao Jares, mereka seolah melihat masa depan cerah negara pulau itu. Banyak tamu wanita dari negara pulau bahkan lebih genit, Masao Jares. Dunia ini tak terkalahkan. Bunuh orang-orang Cina. Pada saat berikutnya, dia memegang karakter Krisan di tangannya dan mencibir, bajingan kecil, ayo kirim kamu pergi. Suara itu jatuh, dan karakter Krisan di tangan Masao Jares muncul lagi. Melihat cahaya pedang yang berkedip, hampir semua orang tidak bisa menahan diri untuk berseru dalam hati mereka lagi. Lebih cepat, bahkan lebih baik.
Satu tebasan. Masao Jares secara sadar dalam kondisi baik. Pada saat ini, dia tidak hanya menggesek pisau lebih cepat, tetapi juga kecepatan kakinya meningkat. Swiss, lampu pedang putih yang tak terhitung jumlahnya terhubung bersama pada saat ini, menutupi arah di mana Harvey York berada. Tidak ada keraguan bahwa selama pendekar pedang ini jatuh di Harvey York, maka Harvey York akan menjadi akhir yang tak terhindarkan. Itu terlalu lambat. Menghadapi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, Harvey York tiba-tiba maju selangkah. Pada saat ini, alih-alih mundur, dia maju dan memotong cahaya pedang sendirian. Kemudian dia melihat tangan kanannya terlempar, yang terakhir datang lebih dulu, dan itu jatuh di wajah Takei Masao dalam sekejap yang hampir mustahil. Snapet, dengan ledakan keras, Masao Jares terbang keluar dan menabrak pilar marmer di aula. Apa seni bela diri dunia, semua perusahaan tidak terkalahkan, hanya cepat yang tidak bisa dihancurkan. Apa garis miring? Apa teks krisan? Hal-hal ini tidak berpengaruh dalam menghadapi tamparan Harvey York. Semua berantakan. Kiang, sosok Harvey York mendekat lagi, dan tangan kanannya baru saja mengambil alih karakter krisan yang dilepas Takei Masao. Kemudian, di mata semua orang dengan tidak percaya, teks Kikuichi langsung masuk ke tenggorokan Masao Jares. Darah menyembur seketika, mata Masao Jares melebar dan bibirnya bergetar. Dia memiliki kemarahan dan keengganan yang tak ada habisnya, tetapi pada saat ini tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa tebasannya sendiri akan begitu menakutkan dan mencengangkan, tetapi dia bahkan tidak bisa memblokir tamparan Harvey York. Keterampilan, kecepatan, dan pedangnya yang membanggakan tidak ada apa-apanya di depan Harvey York. Tamparan Harvey York benar-benar menyapu harga diri dan harga dirinya yang sudah dipertaruhkan. Kamu, Masao Jares ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya bisa melebarkan matanya, dengan sesak napas yang tak ada habisnya, dan menelan napas terakhirnya. Harvey York menarik keluar karakter krisan di antara tenggorokan Masao Jares, dan melemparkan seutas manik-manik darah ke tanah dengan acuh tak acuh, lalu dia berkata dengan ringan, siapa lagi? Penduduk pulau yang masih menggembar-gemborkan Masao Jares dengan keras barusan seperti ayam yang ditangkap di leher mereka, dan suara mereka berhenti tiba-tiba. Senyum di wajah Judith Yorki membeku seketika, sudut matanya terus-menerus berkedut, dengan ekspresi yang sulit dipercaya di wajahnya. Nathan Courtois tampak pucat dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Adapun tuan lain dari negara pulau, wajah mereka berubah liar pada saat ini, dengan ekspresi neraka. Bukan hanya karena Takei hidup atau mati. Itu juga karena kekuatan dan ketakutan Harvey York. Jika dikatakan Harvey York menamparkan Alan Choelho dengan tamparan sebelumnya, semua orang masih bisa menerimanya. Tetapi pada saat ini, Harvey York menamparkan Masao Jares, yang telah melampaui imajinasi banyak pembangkit tenaga listrik pulau. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3098 Master dari Ninyu Negara Pulau, Cameron Tanner sedikit menggertakkan giginya saat ini. Setelah menyipitkan mata sejenak, dia dengan paksa mendapatkan kembali ketenangannya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa saya takut hanya dengan dirinya sendiri, dan keluar semua untuk menampilkan pembunuh Ninyu Negara Pulau, mungkin hanya untuk bisa mengalahkan pria di depannya. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Mulut kecil Nathan Courtois terbuka sedikit, tapi dia tidak bisa menutupnya. Dia awalnya ingin melihat bagaimana Masao Jares dapat menemukan tempat dia hilang untuk dunia bawah negara pulau itu. Namun di luar dugaan, Masao Jares juga kalah. Pada saat ini, Nathan Courtois sedang dalam kekacauan, dan dia tidak ingin mempercayai pemandangan yang dia lihat saat ini. Dan orang-orang dari keluarga kerajaan besar semuanya tampak lesu, menggosok mata mereka terus-menerus, seolah-olah mereka tidak ingin mempercayai apa yang mereka lihat di depan mereka. Hanya luka jerik di antara kerumunan yang memiliki ekspresi alami di wajahnya. Hanya dia, yang telah banyak menderita dari pertarungan Harvey York berkali-kali, yang dapat memahami kengerian Harvey York. Namun, kali ini, Master Sekte Liu yang baru ditangkap oleh ribuan mil, dan itu terlalu memalukan untuk kehilangan muka. Jadi sekarang dia tidak sabar untuk melihat genre lain dipermalukan, bagaimana dia bisa keluar dan menunjukkannya. Kiang, Harvey York mengulurkan tangan kanannya dan perlahan menyekap pisau ke tubuh, lalu tersenyum dan berkata, tentu saja, itu pisau yang bagus. Agak menarik untuk menggunakan pisau negara pulau untuk menebas binatang buas di negara pulau. Siapa selanjutnya? Keluar sendiri. Suara itu acuh tak acuh, tetapi itu membawa ketidakpedulian dan kekuatan memandang dunia dan menunjuk negara. Pada saat ini, orang-orang Nusantara tampaknya akhirnya bereaksi. Kemarahan memusnahkan hati mereka, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan kekuatan Harvey York, tetapi melihat Masao Jares berbaring di tanah, menggertakkan giginya terutama tuan dari Yin Liu sangat marah saat ini, Baga. Beraninya kamu menggunakan pisau negara pulau untuk membunuh orang-orang di negara pulau kita. Sekarang tidak hanya berarti bahwa dunia bawah negara pulau itu memalukan di sini. Ini juga menunjukkan bahwa martabat penduduk pulau di negara Ha telah musnah. Dengan munculnya bujukan dan dorongan yang kuat pada dunia,
dia datang ke situs negara H untuk memamerkan miliknya sebagai hasilnya, dia ditebas dengan pisau E. Sayang sekali membuangnya ke rumah nenek. Segera, para murid dari negara kepulauan itu lupa bagaimana menulis kata-kata Bushido. Di bawah kepemimpinan Nathan Courtois, semua lebih dari 20 penguasa negara pulau menghunus pedang panjang negara pulau di pinggang mereka, dan kemudian meraung dan membantai menuju tempat Harvey York. Tuan-tuan yang teduh dari negara pulau ini bergerak sangat cepat, dengan rasa yang ganas, seperti anjing gila, mereka tampaknya mati bersama dengan Harvey York. Apakah itu berguna? Harvey York tampak acuh tak acuh, tangan kanannya horizontal, dan karakter krisan di tangannya tersapu. Pemeran utama Nathan Courtois mengalami tenggorokan dingin, dan pada saat berikutnya, dia mencengkeram tenggorokannya dan merosot ke tanah dengan ekspresi tidak percaya. Pada saat yang sama, ketika Harvey York memutar karakter krisan di tangannya, dia melihat sebilah cahaya tersapu. Ah, jeritan itu keluar, dan lebih dari 20 penguasa negara pulau terbang keluar. Ada juga beberapa master pulau dari sekolah lain yang ingin memancing di perairan bermasalah, tetapi mereka semua dipenggal oleh Harvey York di lapangan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua penguasa negara pulau yang baru saja menembak jatuh ke tanah. Penonton tercengang, semuanya kesurupan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat sehingga tak terbayangkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3099, Pulau Yin Liu sangat mampu. Jika kamu tidak bisa bertarung satu lawan satu, kamu ingin bertarung dalam kelompok. Ini adalah semangat Bushido dari negara pulau. Ini adalah ambisi negara pulau Anda untuk menjadi negara yang kuat di timur jauh. Harvey York mencibir. Aku bahkan tidak bisa mengalahkanku sendiri, beraninya kamu datang ke situs country hak kami untuk berpura-pura. Jika saya jadi Anda, saya harus berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, dan saya tidak akan pernah berani naik ke situs country hak kami selama sisa hidup saya. Karena, Anda tidak layak. Ekspresi Harvey York acuh tak acuh pada saat ini, dan kata-katanya sarkastik. Tetapi setiap kata yang dia katakan memukul pada harga diri penduduk pulau yang rapuh. Suzy, mengapa kamu begitu sombong? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi sombong setelah mengalahkan beberapa orang biasa di negara pulau kita? Pada saat ini, sosok ramping keluar dari kerumunan, sangat hampir di tengah aula. Cameron Tanner dari Nenryu di negara pulau. Ninja dari negara pulau telah diturunkan selama ribuan tahun. Di antara 6 sekolah besar di pulau itu negara, selalu ada tingkat dewa perang. Oleh karena itu, pada awalnya, Cameron Tanner tidak berniat untuk mengambil tindakan secara langsung. Dia juga ingin menunggu dan melihat, untuk melihat bagaimana Harvey York, bajingan kecil ini, tapi masalahnya, sikap Harvey York membuat Cameron Tanner terlalu marah. Jika ini terus berlanjut, pamor negara kepulauan akan hancur. Jadi pada saat ini, Cameron Tanner muncul terlepas. Orang-orang China, jangan berpikir bahwa setelah Anda mempelajari kungfu kucing berkaki 3, Anda dapat merasa bahwa Anda tidak terkalahkan di dunia. Kamu tidak tahu apa yang diwakili oleh 4 kata kendo di negara pulau. Kamu juga tidak mengerti apa yang diwakili oleh warisan 1000 tahun dari Nin Liu di negara pulau. Bahkan jika itu adalah tanah suci seni bela diri Anda di negara H, jika Anda bertemu dengan Master Nian Liu di negara pulau kami, Anda harus menghormati. Kamu anak nakal yang tidak tahu bahwa langit itu tinggi dan bumi itu tinggi, bahwa ada orang di luar dunia, dan ada hari-hari di luar langit. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat pembunuh Nian Liu di negara pulau itu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, mata Cameron Tanner langsung menjadi sangat dingin. Matanya langsung dalam, dan sepertinya memiliki isapan aneh yang bisa menyedot semangat orang ke dalamnya. Dalam persepsi Harvey York, ruang di sekitarnya tampak terdistorsi dengan cepat, dan sosok Cameron Tanner menghilang. Swiss, tampaknya ada cahaya pedang yang menerangi dari segala arah di dunia pada saat yang bersamaan, menutupi tempat Harvey York berada. Harvey York seperti terikat di peti mati, tidak bisa bergerak atau berjuang. Hipnotisme. Seperti namanya, Pulau Nian Liu sebenarnya menggabungkan hipnotisme dalam kendo, dan dipotong dengan satu pedang, yang mengganggu pikiran orang. Tak heran jika disebut Pulau Nian Liu. Queenie York tanpa sadar berkata, Tuan Muda York, hati-hati. Harvey York dengan cepat menutup matanya, tidak melihat apa yang ada di depannya, dan langsung tenang, melindungi panca inderanya. Dan hampir pada saat yang sama, Harvey York merasakan niat membunuh muncul di atas kepalanya. Di luar, Cameron Tanner sudah melompat setinggi 3 meter. Dia datang ke puncak kepala Harvey York, dan pada saat ini, dia jatuh dengan pisau. Pada saat pisau hendak menusuk kepala Harvey York, dia melihat Harvey York mengambil langkah ke kiri, dengan tenang menghindari pisau dari Cameron Tanner. Suara, dentang. Cameron Tanner jatuh ke tanah, bunga merah mekar di tanah, dan wajahnya sangat berubah, bagaimana mungkin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3100 Anda harus tahu bahwa ilmu pedang Nian Liu di negara pulau tidak hanya memotong tubuh seseorang, tetapi juga roh dan panca indera seseorang. Langkah pembunuhan seperti itu sangat menakutkan,
belum lagi orang-orang dari alam yang sama, bahkan jika alamnya jauh lebih tinggi dari Cameron Tanner, menghadapi pisau seperti itu ditakdirkan untuk tak terbendung. Tapi sekarang setelah dia melakukan yang terbaik, dia tidak bisa menyakiti Harvey York sedikit pun. Pada saat ini, Cameron Tanner tidak bisa menerimanya sama sekali. Namun sebelum Cameron Tanner kaget, ia melihat Harvey York yang tadi memejamkan matanya, tiba-tiba membuka matanya, lalu menendang pintu depan Cameron Tanner. Tendangan ini terburu-buru dan cepat, dengan sedikit rasa yang menggelegar. Kepala dan kaki Cameron Tanner hanya ingin mengutuk, dia merasa Harvey York terlalu brengsek, dan dia tidak memberinya waktu untuk bersiap dan kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Pada saat ini, Cameron Tanner tidak punya pilihan selain memblokir tangannya di depannya. Kaca, Harvey York menendang lengan Cameron Tanner seperti ini. Cameron Tanner, yang memblokir dengan sekuat tenaga, terbang keluar dan menabrak tanah dengan pop, dan seekor anjing datang langsung untuk memakan kotoran. Harvey York tampak acuh tak acuh, maju selangkah, sosoknya datang ke tempat di depan Cameron Tanner, dan dia melangkah maju lagi. Cameron Tanner marah dan cemas. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk bergerak, jadi tanpa sadar dia hanya bisa mengangkat tangan kirinya untuk bergerak lagi. Retak, dengan suara nyaring, tangan kiri Cameron Tanner langsung ditendang oleh Harvey York. Tanpa stagnasi, Harvey York kembali melangkah, kali ini langsung melepaskan tangan kanan Cameron Tanner. Cameron Tanner, yang kedua tangannya patah, ditendang hingga terbang oleh Harvey York. Saat dia jatuh ke tanah, dia telah kehilangan semua kekuatan bertarungnya, dan dia bahkan tidak bisa bangun. Ini masih Harvey York menunjukkan belas kasihan untuk menahan penduduk pulau. Jika tidak, pada saat ini, master besar dari aliran pikiran negara pulau ini akan berubah menjadi mayat. Cameron Tanner berjuang untuk waktu yang lama dan tidak bisa bangun, dan kemudian dia penuh dengan kesedihan dan kemarahan, dan meraung, "Kamu bajingan bermarga York, kamu berani menghapuskan aku. Negara pulau kami Nian Liu dan kamu tidak akan pernah mati." Hati penduduk pulau berpacu dan mulut mereka kering. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa bahkan master besar aliran pemikiran negara pulau dengan mudah dikalahkan seperti ini. Bahkan wajah Julian York, Judith Yorkie, Diego Yorkie, Arnold Yorkie dan lainnya menjadi muram. Meskipun Julian York menganggap penduduk pulau itu sebagai salah satu pendukung atasan, bahkan jika dia dihapuskan, itu bukan apa-apa. Tetapi melihat bahwa para pembantu yang dia undang disiksa menjadi anjing mati oleh Harvey York, Julian York dan wajah yang lain sangat jelek. Cameron Tanner. Pada saat ini, seorang Master Nian Liu dari Kepulauan Besar bergegas dan membantu Cameron Tanner di tanah. Tapi Cameron Tanner tidak menanggapi orang-orang ini, dia hanya menatap Harvey York dengan gigi terkatup dan meraung, "Kamu bajingan dengan nama keluarga York. Aku akan menggunakannya untuk melawanmu. Teks asli, tidak hanya melawanmu, tetapi juga keluargamu dan teman-temanmu, aku akan melakukan apa saja untuk membunuhmu. Aku akan membuatmu membayar harga yang tak terbayangkan untuk apa yang terjadi hari ini." Kesombongan Nian Liu dari negara pulau tidak tertandingi dalam kekuasaan, dan sebagai hasilnya, dia datang untuk mendukung Julian York atas nama Nian Liu dari negara pulau, dan kemudian dia dihapuskan. Kehilangan segalanya dalam semalam, bagaimana mungkin dia tidak bertahan? Dendam. Sumbangkan terjemahan yang lebih baik. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.